Sebenarnya nggak pernah terbayangkan sih bahwasanya bakalan jadi pemuncak. Saat mendengar bahwasannya saya itu sebagai pemuncak, jujur senang banget sih dan terharu. Pastinya bahagia sekali. Kayak support keluarga tuh memang yang paling penting. Kayak kita jadi semangat gitu. Mereka lah dukungan terbesar kenapa saya bisa jadi pemuncak, kenapa saya bisa jadi sarjana kriminologi. Mungkin inilah hadiah Alfi untuk ayah ibu, untuk kakak. Kita buktikan bahwa seorang anak supir angkot bisa menjadi pemuncak. 1, 2, 3, 4. Halo, nama saya Vika Andriani. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Perkenalkan, saya Poppy Amanda Putri, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kriminologi. Nama saya Alfi Renanda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Sebelumnya ya saya merasa bersyukur saya bisa menjadi pemuncak di Fakultas Pertanian. Sebenarnya nggak pernah terbayangkan sih bahwasanya bakalan jadi pemuncak, karena kan apalagi untuk sekarang ini kan saya sendiri sudah angkatan 2018. Untuk yang seharusnya pemuncak kan itu di tahun 2019. Nah maka dari itu ya mungkin jalan rezeki saya. Pastinya sebagai pemuncak itu senang ya Bang, karena selama ini ekspektasi saya itu lulusnya nggak untuk menjadi pemuncak. Ekspektasi saya lulusnya itu awalnya adalah hanya untuk mendapatkan gelar kumlot aja. Dan saat mendengar bahwasannya saya itu sebagai pemuncak, ya jujur senang banget sih dan terharu. Pastinya bahagia sekali, apalagi memang tujuan dari awal masuk kuliah ini memang tujuannya untuk membahagiakan orang tua, salah satunya menaikkan derajat orang tua, yang mana orang tua sendiri berharap juga lebih kepada Alfi kalau bisa pas wisuda nanti atau yudisium kemarin bisa membawa ayah ibunya ke panggung gitu. Untuk kemarin-kemarin juga saya merasa kayak terpuruk karena teman-teman yang lain kayak oh mereka udah selesai, mereka udah ini gitu, kenapa saya belum gitu. Mungkin inilah jawaban dari Tuhan bahwasanya saya bisa menjadi pemuncak. Tentunya karena sudah mendapat title pemuncak ini, pastinya harus lebih keras lagi kerja kerasnya, harus lebih aktif lagi, harus lebih rajin lagi. Apalagi sekarang kan untuk dunia kerja itu kan susah, pasti harus upgrade skill lagi, nambah skill baru lagi, jadi harus bekerja keras sih. Dari target juga dari awal masuk kuliah, insya Allah kalau bisa tercapai mendapatkan pemuncak. Di sini karena saya dari jurusan agribisnis, saya mengambil judul analisis permintaan kedelai di Indonesia. Kenapa saya mengambil analisis permintaan kedelai di Indonesia? Yang pertama, dari awal saya mengajukan judul, saya sudah memikirkan bahwasanya saya ini ingin meneliti yang sekunder, yang datanya itu bisa didapatkan tanpa kita harus ke lapangan, tanpa kita harus penelitian ke tempat-tempat gitu. Jadi saya memikirkan judul yang tepat untuk saya. Jadi di sini saya mengambil analisis permintaan kedelai yang sebenarnya saya juga sudah niat sekali untuk melakukan itu. Tugas akhir saya itu tentang pinjaman online ilegal. Judulnya itu korban peminjaman online ilegal dilihat dari perspektif viktimologi. Hasil skripsinya cukup memuaskan. Yang namanya skripsi itu kan tidak ada yang sempurna ya Pak. Pasti ada kekurangannya, pasti ada masukannya yang harus dijalankan, dan menurut saya cukup memuaskan. Kalau misalnya skripsi Alfi kemarin tentang kontribusi daya tahan otot tungkai terhadap kecepatan reaksi terhadap passing bawah bola voli. Iya, iya, lebih ke tes dan pengukuran. Dengan hasil skripsinya alhamdulillah lancar-lancar aja. Kendalanya nggak ada sama sekali, karena kalau misalnya kita tuh ngerti apa yang kita kerjakan, paham apa yang kita bikin, insya Allah sebentar saja bisa diselesaikan gitu. Alhamdulillah untuk tugas akhir mendapatkan A.
Saya bersyukur meskipun banyak sekali kesedihan yang saya alami selama saya menjalani pembuatan skripsi ini. Banyak sekali rintangan yang saya hadapi, seperti pada umumnya ya mahasiswa itu kadang sulit untuk menjumpai dosen, yang dosennya ke luar negeri, saya terhambat dengan waktu ini itu semuanya. Tapi alhamdulillah dengan itu saya bisa menjadi sekarang dan bisa menjadi pemuncak. Sebenarnya nggak mau kuliah karena dulu sempat tes polisi, tapi rupanya nggak rezeki di sana, dan di situ pasti downnya apa namanya lama ya gitu, sampai nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi ayah sendiri bilang kalau nggak mau kuliah mau jadi apa gitu kan, sedangkan sekarang orang yang tamatan sarjana saja susah cari kerja. Jadi kakak Alfi inisiatif mendaftarkan Alfi kuliah. Jadi Alfi bilang, Alfi mau kuliah asalkan itu tidak memberatkan. Jadi karena kakak ayah ibu tahu basic Alfi di olahraga, makanya Alfi disuruh ambil olahraga di UIR. Yang pertama karena dari akreditasi. Pertanyaan akreditasi dari fakultas sudah A, dari jurusan baik agribisnis, agrotek, budidaya semua sudah A. Jadi ya karena basic kan tinggal di kampung gitu ya kan, banyak kayak ada orang nanam, masyarakat pada peternak, pertanian gitu-gitu ya. Akhirnya saya ya udah pertanian aja, siapa tahu bisa dikembangkan di desa saya gitu. Kan saya dari Sumatera Utara. Jadi saya mencoba untuk ke USU, mencoba kedokteran, sudah mencoba yang swasta juga, tapi ya juga nggak lulus, mungkin bukan rezeki. Ya udah saya akhirnya mencari ke Riau, tuh mencari pengalaman juga di sini seperti apa masyarakatnya gitu. Tapi ini kan kriminolog ya? Iya. Kriminolog tuh, Kopi tahu kan kriminolog itu di US sendiri itu hanya ada 3 kampus yang punya jurusan kriminolog. Kopi tahu nggak itu? Di Indonesia? Tahu. Di Indonesia tahu, di UIR, di UBL, sama di UI. Benar. Kenapa milih kriminolog? Karena awalnya itu kan latar jurusan saya itu waktu SMK itu akuntansi, dan akuntansi itu kan ada mengecek debit sama kreditnya. Kenapa sih ada tindakan-tindakan korupsi, dan saya itu tertarik sebenarnya sama, awalnya itu tertarik karena itu, kenapa sih ada kejahatan korupsi ya. Akhirnya pengen ngulik lagi, dan di satu sisi itu karena saya suka nonton film-film action thriller sama crime itu, kriminal, film atau series. Berarti ini memang udah, artinya udah emang minat Kopi. Emang udah minatnya. Gimana ya kan, pertanian nih. Awalnya mikir tuh kayak, kan sebenarnya saya ini menghindari yang namanya hitung-hitungan. Jadi saya mengambil pertanian. Saya pikir tuh bakalan kayak tetep nanam, berkebun gitu kan. Ternyata selama dijalani hampir 3 semester baik-baik aja, karena masih dasar kayak bahasa Indonesia ini itu. Dari 4 sampai ke 6 semester saya gini, kenapa ini agribisnis mempelajari manajemen, ini itu hitung-hitungan. Iya, semuanya dihitung di situ. Jadi ini namanya bukan agribisnis tapi ini ekonomi gitu semuanya. Kalau untuk selama menjadi mahasiswa itu saya kurang aktif di kampus. Waktu 2019 itu saat studi maba, saya jadi salah satu anggota staf HIMA, Himpunan Mahasiswa Kriminologi. Dan saya itu cukup aktif di eksternal kampus, seperti mengikuti perkuliahan tambahan, freelance, dan magang. Dan Perkuliahan tambahannya, kalau boleh tahu gimana? perkuliahan tambahan itu namanya itu perkuliahan tambahan, Pak. Dari yang penyelenggaraannya itu adalah Future Skills Indonesia. Jadi itu tuh kuliahnya itu untuk mengembangkan skills kita, dan semacam kelas, dan itu benar-benar seperti 1 semester. Ada UAS-nya, ada UTS-nya, dan ada final project-nya. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang kamu tuh orang suka belajar. Bisa dibilang seperti itu. Kalau magang itu di BNNK Kota Pekanbaru, dan freelance itu sebagai student ambassador di salah satu startup edukasi. Tapi sekarang startupnya itu udah nggak aktif lagi, udah nggak jalan lagi. Oh, tapi
ketika menjalankannya, Masih aktif. waktu menjalankannya itu apa output yang Poppy paling dapatkan? Pengalaman dan skill sih Pak. Kalau Alfi aktif di himpunan, Alfi aktif. Kemarin juga di himpunan mahasiswa Benjas tuh menjadi sekretaris juga. Selain itu, Alfi aktif juga di bola voli. Terakhir kali itu kemarin mewakili Riau, Pomnas, tapi cuma sampai 8 besar, kalah sama DKI Jakarta. Pencapaian Alfi sama mahasiswa. Itu waktu mewakili Riau, mewakili UIR dalam cabur bola voli, tapi cuma sampai di 8 besar karena kita kalah lawan DKI Jakarta. Selain voli, baru-baru ini sih semester lalu ya lebih tepatnya mencoba ikut ke olahraga baru, seperti bola tangan, olahraga bola tangan. Ada di UIR. Di UIR ada ketuanya sendiri itu Dekan Visipol. Jadi mulai aktifnya tuh dari tahun lalu sih, Bang. Baru ya. Jadi kami juga latihannya juga rutin, ada hari Senin, Rabu, sama Kamis. UKM atau apa tuh? UKM juga ada, itu karena UKM itu kan sesuai dengan jadwalnya, itu Senin, Rabu, Kamis. Sebenarnya tidak ya, karena saya ini kan dari semester awal hingga semester akhir, tidak semester akhir, di pertengahan semester kan masih aktif kuliah sebelum corona. Ya, kan teman-teman udah pada tahu kalau saya IPK-nya tinggi-tinggi tuh, jadi mereka tuh kayak, ih si Pika IPK-nya tinggi, jadi kita ngerjain sama dia, belajar sama dia gitu. Jadi kami belajar bareng buat grup gitu, kadang entah di kafe atau di rumah siapa gitu, kami ngerjain tugas bersama gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk organisasinya saya kurang aktif yang untuk di dalamnya, tapi untuk yang di luar saya udah mengikuti PMII. PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. ketika aktifnya gimana? Sebenarnya untuk aktifnya seperti Hanya ikut-ikut Iya. aja atau memang teman yang ngajak atau emang incas beneran gitu? kemarin itu hanya temennya ngajak, karena kata dia kan kayak, ayolah kita ini di kampus nih harus punya koneksi, punya relasi gitu kan. Nah ya udah saya tertarik, akhirnya saya ikuti. Tapi ya gimana, cuman memang nggak rutin sih, nggak terlalu aktif. Kayak ada acara ikut, kalau misalnya nggak ada, kalau ada acara tapi memang nggak terlalu minat, sebenarnya nggak ikut gitu. Memang nggak dari hati sih sebenarnya. Kalau untuk keluarga, yang Afi sampaikan, yang ingin Afi bilang, mungkin inilah apa namanya hadiah Alfi untuk ayah, ibu, untuk kakak, untuk semuanya, untuk keluarga. Kita buktikan bahwa seorang anak supir angkot bisa menjadi pemuncak Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Islam Riau. Dari jam 3 subuh sampai jam 6 pagi. Angkot. Yang diangkutnya itu orang-orang pasar Sail, mau ke pasar Tangor itu. Jadi karena sekarang tenaga ayah sudah berkurang, jadi mau nggak mau ibu juga bilang bantulah ayah pagi itu ngangkat tahu, karena kan mungkin ada 10 kaleng tahu juga yang mau diangkat, mau diturunkan maksudnya. Itu yang salah satunya yang buat Alfi kayak janji kalau misalnya akan memberikan terbaik di kuliah gitu. Itu sih yang paling buat terharu banget. Nangis nanti nih. Kayak kemarin itu kan ibu Telepon ya? Telepon ibu. kayak support keluarga tuh memang yang paling penting. Kayak kita jadi semangat gitu, kita bakalan kayak kembali lagi gitu. Yang awalnya merasa kayak, kan kita tahu sendiri kalau buat skripsi itu
capeknya itu bukan cuma di fisik, mental juga capek gitu. Jadi kan kayak cerita keluarga selalu disemangati, ya udah kerjakan aja gitu. Karena inget kan perjuangan mereka di sana. Kayak aku tuh harus bisa banggain kedua orang tua aku nggak boleh berhenti di sini gitu. Mama papa besok datang kan? Datang. Untuk ayah sama mama, Pika mau ngucapin terima kasih atas semua doa semangat yang telah mama sama ayah berikan. Pencapaian Pika saat ini Pika hadiahkan untuk mama sama ayah. Pika tahu ini belum seberapa atas semua yang mama sama ayah lakuin, tapi insya Allah Pika akan buktikan ke depannya Pika bisa jadi lebih baik. Peran keluarga sendiri tentunya pasti berperan besar ya Pak ya, karena terutama itu kedua orang tua pasti dukungan finansial, moral, terus saran itu pasti sangat-sangat membantu, dan mereka lah dukungan terbesar kenapa saya bisa jadi pemuncak, kenapa saya bisa jadi sarjana kriminologi, karena tanpa mereka itu ya saya nggak akan bisa sampai di sini. Seperti sama mama papa atau lebih dekat sama mama? sama keduanya sih. Waktu pertama kali kau jadi pemuncak, siapa yang kita bilang? Waktu pertama kali di telepon itu papa Papa yang Iya. telepon dulu. dikabarin, karena memang untuk mama itu jarang aktif HP-nya. Oh. HP-nya jarang aktif, jadi memang langsung ke papa, jadi papa langsung dengerin ke mama gitu. Oh. Dengar, jadi sama-sama. Apa reaksi orang tua? Pasti senang sih, ucapin alhamdulillah gini. Akhirnya kan karena kedua orang tua ini tahu lah kan, sebagai anak itu tahu sih gimana orang tuanya itu cari duit, banting tulang. Pasti gimana sih, pasti kebayang gimana kebahagiaan orang tua itu mendengar anaknya mau wisuda, terus dapat bonus, anaknya jadi pemuncak. Pasti senang banget sih, bersyukur. Untuk mama papa dan juga untuk keluarga, terima kasih atas dukungan finansial, dukungan moral, dan juga support-supportnya selama saya berkuliah. Karena tanpa keluarga, tanpa orang tua saya, dan tanpa mama papa, saya nggak akan bisa menjadi pemuncak dan berada di sini menyelesaikan studi saya sebagai seorang sarjana kriminologi. Mungkin yang dikangenkan tuh suasana kuliah offline-nya sih. Karena kan sempat kemarin terkena COVID kan, jadi online berapa semester tuh ya? 2, 3, 4, 5 lah gitu. Jadi semester 6 baru masuk lagi, semester 7 juga. Jadi yang dikangenkan tuh pasti nanti ketemu dosen, berinteraksi sama dosen. Itu sih yang bikin buat kangen nanti. Kumpul sama temen sih. Karena kan kalau kumpul sama temen kita bisa melepaskan, kita bisa melupakan semua masalah, penat yang ada di pikiran kita gitu. Kayak ya kadang mikir itu juga, kayak nanti setelah ini gimana, apakah bakalan tetap komunikasi, bakalan tetap solid atau enggak gitu. Seperti itu sih. Untuk Fani, Fitri, sama Fatma, aku di sini mau mengucapkan terima kasih kali sama kalian, karena kalian udah mau menjadi teman aku, mau dengerin keluh kesah aku, meskipun ya seperti inilah. Aku berterima kasih sama kalian sebesar-besarnya. Aku mengucapkan terima kasih karena kalian udah mau menjadi temanku yang baik. Makanya 4 F. Iya, kok tahu? Kan Fitri, Fatima, Vika. Untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di posisi lagi nyusun skripsi, aku cuma mau pesan, jangan kalian tunda waktu untuk mengerjakan skripsi. Semangat untuk skripsiannya, dan jangan lupa untuk berterima kasih sama dirinya karena udah berjuang. Karena saya tahu skripsi itu mudah prosesnya. Kalau dari Harvey sih segala apa yang tugas diberikan oleh dosen tuh dikerjakan tepat waktu, tidak pernah ditumpuk-tumpuk. Karena konsep Harvey kalau misalnya ditumpuk makin membuat
malas. Karena setelah nanti kalian kayak menunda, nanti aja, besok aja, lusa aja bisa dikerjain, itu bakalan menjadi penyesalan kita di masa mendatang. Karena saya sudah ngalamin, semakin kita menunda yang apa yang ingin kita kerjakan, maka itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kita. Jadi kalau untuk teman-teman, ayo semangat kerjakan skripsi. Ingat, ada kedua orang tua kita, ada keluarga kita, ada orang-orang tersayang kita yang harus kita bahagiakan, yang harus kita banggakan, yang harus kita beri mereka senyuman di saat kita sudah mencapai kebahagiaan kita. Saya Vika Andriani, pemuncak Fakultas Pertanian Periode 2 2023. Untuk kalian, semangat ya skripsinya. Hore. Hai, perkenalkan nama saya Poppy Amanda Putri. Saya sebagai pemuncak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Periode 2 tahun 2023. Untuk kalian yang masih struggle dengan skripsinya, pendidikannya, semangat ya, jangan putus asa dan terus berjuang. Terima kasih. Dah. Saya Alfernanda, pemuncak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, wisuda periode kedua tahun 2023. Pesan terakhir untuk semuanya, tetap semangat dan salam olahraga. 1, 2